Baik, selamat malam semuanya teman-teman. Kali ini kita akan masuk ke materi ke-12 tentang atau mengenai isu hukum dalam media pers. Namun fokus kali ini bertuju pada atau hukumnya ini atau aturannya ini bertuju kepada berita sebagai karya jurnalistik, ya. Jadi menguak bagaimana urgensi dari hukum itu dalam sebuah pemberitaan di media pers. Kita awali dengan pengertian dari hukum tersebut dan apa tujuan dari adanya hukum tersebut. Ya, pertama adalah hukum. Hukum merupakan bentuk atau sebuah peraturan yang berupa norma dan sanksi. Hukum ini bersifat menuntut bagi objeknya, menuntut artinya di sini menuntut para masyarakat dan juga termasuk pejabat negara untuk ditaati dan patuhi. Ada pendapat ahli mengenai istilah hukum. Menurut Satjipto Raharjo, hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Nah, di sini tujuan hukum menurut Sujono Dirjo Sisworo, tujuan hukum yang sebenarnya ialah untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam hidup bersama. Selain itu, hukum ini melindungi hak asasi setiap manusia, ya. Lalu menciptakan kesejahteraan juga, ketentraman juga, kenyamanan juga, serta menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta. Nah, makanya di sini pengertiannya kepada masyarakat dan seluruh pejabat negara, artinya semuanya, ruang lingkupnya semuanya harus menaati hukum yang ada. Lanjut masuk ke dalam pedoman hukum dalam media pers, ya. Fokus kali ini adalah pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 19 mengenai UU Pers, ya. Ini UU Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Undang-undang ini sebagai landasan bahwa kegiatan jurnalistik yang dilakukan artinya perorangan atau wartawan atau kelompok merupakan kegiatan sah secara hukum, ya. Namun tentu terdapat pedoman dan etika dalam kegiatan jurnalistik atau penerbitan sebuah informasi tersebut. Nah, fokus kita kepada sini. Bagaimana pedoman itu atau etika atau kode etik dari jurnalistik itu sangat penting, ya. Saya menyimpulkan beberapa isi-isi dari pedoman dan kode etik jurnalistik yang menyangkut kepada pemberitaan, ya, pada pemberitaan, karena fokus kita pada pemberitaan kali ini sebagai karya jurnalistik. Ada dari pasal 1, 3, 4, 5, dan 8. Pasal 1 mengenai wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Artinya di sini berita harus mempunyai syarat yang akurat, ya. Berarti beritanya ini netral juga, independen, tidak memihak satu pihak yang lainnya. Lalu pasal ketiga mengenai wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga. Artinya berita yang disajikan ini sudah teruji atau sudah benar gitu, sudah melewati rangkaian penelitian oleh para wartawan tersebut, ya. Jadi berita yang dihasilkan itu tidak memihak satu pihak lain. Lalu pada pasal 4, wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Nah, ini berarti masuk kepada berita tidak boleh yang memiliki unsur kebohongan, fitnah, sadis, atau cabul. Lalu pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila, tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Nah, artinya berita dalam pemberitaan itu harus menyembunyikan identitas dari
korban, ya. Tidak boleh mempublikasi privasi dari objek berita tersebut. Lalu pada pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seorang atau atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Artinya di sini, semua berita-berita yang ditampilkan harus mengandung unsur yang tidak membeda-bedakan objek dari beritanya tersebut atau korbannya tersebut, ya. Tidak boleh tadi membeda-bedakan suku, ras, warna kulit, dan yang lainnya. Lanjut pada selanjutnya, hukum dalam pemberitaan media pers. Nah, kini hukumnya bertuju pada UU Pers, ya. Jadi semua merujuk kepada tadi UU Pers nomor 44 tadi, ya. Nah, UU Pers merupakan ketentuan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik, dimulai dari mencari, memilah, dan kegiatan jurnalistik hingga mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan tersebut. Nah, jadi UU Pers ini mencangkup sampai dengan masalah yang akan timbul ketika pemberitaan itu dipublikasi oleh media pers, ya, oleh salah satu media pers atau kelompok media pers. Dalam kasus sebuah penerbitan berita memang kadang kala mendapatkan kendala mengenai contoh komplain dari halayak atau aturan-aturan yang memang dilanggar atau tidak sengaja terlanggar, ya, oleh media pers pada berita yang mereka publikasikan, ya. Ini mungkin sekali terjadi. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian setelah terjadinya masalah dalam pemberitaan atau publikasi pemberitaan, ya. Lalu siapa nih pihak yang bertanggung jawab? Siapa pihak yang bertanggung jawab ketika adanya berita yang memang menimbulkan masalah atau melanggar kode etik atau aturan jurnalistik, ya. Mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan atau yang merugikan pihak lain, jelaskan bahwa secara teknis hukum, perusahaan pers atau kelompok pers tersebut harus menunjuk penanggung jawabnya yang terdiri dari dua bidang, yaitu pertama penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. Jadi ada dua nih. Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh wartawan diambil alih oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab tersebut. Jadi artinya masalah ini harus dihandle oleh perusahaan pers tersebut. Nah, yang menghandlenya juga berarti penanggung jawabnya tersebut yang ada di perusahaan pers tersebut, ya. Merujuk pada pasal 12 UU Pers yang di dalamnya dijelaskan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, ya. Ini karena merujuk pada pasal 12 UU Pers. Yang dimaksud penanggung jawabnya adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Jadi ini sesuai dengan pasal 12 UU Pers. Lanjut. Lalu bagaimana mekanismenya setelah tahu siapa yang akan bertanggung jawab? Bagaimana mekanisme penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya pada masalah pemberitaan ini dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah melalui dua unsur. Ini terdapat pada pasal 5 ayat 2 dan 5 ayat 3, yaitu hak jawab dan hak koreksi. Nah, ini perlu diketahui bahwa hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan, yaitu pemberitaan yang dipublikasikan oleh media pers berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Jadi mereka memberikan tanggapan dari pemberitaan yang merugikan mereka. Lalu apa itu hak koreksi? Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan
Berbeda dengan hak jawab yang memberikan tanggapan, yang hak koreksi ini mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Jadi kalau misalnya hak jawab ini biasanya langsung menyangkut pada korban, beda dengan hak koreksi. Kadangkala yang bukan korban dari berita tersebut tetap bisa mengkoreksi berita tersebut jika ada kesalahan. Nah, langkah lagi gimana nih? Pertama, tentunya menjalankan hak jawab dan hak koreksi tadi, dan memberikan data atau fakta yang dimaksudkan sebagai bukti bantahan atau sanggahan. Ya. Lalu, maka di sini hal ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara langsung kepada redaksi yang dalam hal ini mewakili perusahaan pers sebagai penanggung jawab bidang redaksi wajib melayaninya. Ya. Orang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan itu harus memberikan data juga. Artinya harus ada fakta atau data yang mereka punya untuk melakukan hak jawab atau hak koreksinya tersebut ya. Nah, ini merujuk pada pasal 10 Peraturan Dewan Pers. Nah, lalu selain itu pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers langsung. Ya, merujuk pada pasal 15 ayat 2 huruf D UU Pers dikatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan. Jadi bisa juga nih langsung memberikan hak jawab dan hak koreksi ini langsung kepada Dewan Pers karena merujuk pada pasal 15 ayat 2. Baik, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.